Menurut Wikipedia, sihir adalah sistem konseptual yang merupakan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam atau termasuk kejadian, objek, orang, dan fenomena fisik melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Dalam banyak kebudayaan, sihir berada di bawah tekanan dan biasanya bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan agama Banyak agama yang mengecam praktek sihir dan ilmu hitam. Namun seringkali tidak ada batas yang jelas dan biasanya menjadi sebuah kontroversi untuk menentukan apakah suatu praktek atau kepercayaan tertentu adalah sebuah sihir. Adapun contoh sihir diantaranya yang sudah dikenal masyarakat adalah santet, pelet itu juga termasuk, hingga penyakit ain penyakit ain itu saya rasa juga termasuk dan lain sebagainya. Dan sihir ini bisa dikirimkan ke tubuh manusia hingga dikirimkan ke tempat atau objek misalnya saja membuat sakit seseorang hingga kehilangan nyawa, atau kalau pelet itu efeknya itu menghacker istilahnya menghacker pikiran dan perasaan orang untuk mencintai secara paksa Lantas jika dikirimkan ke suatu tempat, misalnya objek itu bisa tempat usaha Anda ini bisa mengakibatkan tempat usaha Anda mengalami kebangkrutan atau merusak rezeki tempat usaha Anda. Nah, mengapa manusia bisa kena sihir? Manusia itu diciptakan dengan unsur yang terlihat dan tak terlihat Untuk unsur yang terlihat adalah ini badan kita badan yang dan yang tak terlihat itu adalah roh kita Badan dan roh ini ini memiliki posisinya masing-masing Jika badan adalah ditujukan untuk mengurusi urusan yang terlihat badan untuk sesuatu yang terlihat, sementara roh itu juga berhubungan dengan hal-hal yang tak terlihat dan semuanya ini harus berkoordinasi bersama-sama selaras seirama, sehingga Anda bisa menjalankan hidup Anda sesuai kemauan hidup yang Anda inginkan. Nah, dalam perjalanan Anda mengerjakan sesuatu tubuh lahiriah Anda ini bisa capek dan sakit. Nah, begitu pula dengan roh Anda dia juga akan mudah menemukan rasa lelah dan sakit pula. Kalau badannya sakit bisa kita lihat apakah tubuh ini terluka atau ada kelainan fungsi tubuh lainnya Nah, untuk penyakit seperti ini penyakit yang di fisik kita ini, kita butuh mengetahuinya atau memeriksakannya secara medis. Lantas untuk secara batiniah, di ranah batiniah saya akan mengambil beberapa unsur spiritual Anda. Yakni saya percaya bahwa manusia ini terdiri dari 7 unsur cakra dan unsur elemen yang terwakilkan dalam sedulur papat Anda, yakni elemen air, tanah, api, dan udara. Berbicara mengenai sihir anggap saja dia ini semacam penyakit yang mana dia akan merusak unsur cakra dan juga unsur elemen sedulur papat Anda Misalnya saja jika Anda dirusak di bagian cakra mahkota biasanya ini akan menimbulkan penyakit seperti sakit kepala Kemudian kalau Anda diserang di cakra seksual Anda yang terjadi bisa membuat panjenengan mandul, itu juga bisa. Terus kalau yang diserang adalah elemen sedulur papat Anda ini bisa juga merusak jalan kehidupan Anda. Misalnya merusak energi kerezekian di mana
sihir itu bisa meredupkan energi kerezekian Anda, sehingga yang tadinya Anda ini jualan satset untung terus gitu ya, tiba-tiba energi kerezekian Anda ini mandek ya, terhenti, seolah-olah rezeki ini ya ditutup dari segala penjuru. Oke ya, jika sekarang ya Anda sudah tahu atau memahami sedikit apa yang saya katakan ya, bahwa sihir itu bisa merusak cakra dan sedulur papat Anda. Nah, saatnya ya Anda memperbaikinya atau menyembuhkannya. Misalnya saja ya dengan berdoa dan beribadah ya, bisa lakukan dengan lebih rajin ya. Tapi ya terkadang ya hal ini saja tidak cukup ya, berdoa saja itu tidak cukup. Misalnya saja ya, diibaratkan ya Anda lapar ya, dan Anda berdoa minta kenyang kepada Gusti Allah. Nah, kira-kira ya apakah Tuhan ini akan langsung mengabulkan permintaan, langsung mengenyangkan perut Anda ya? Pastinya itu ada ikhtiar lain yang perlu Anda wujudkan, yakni lewat makan ya. Nah, proses makan ini adalah ikhtiar lahiriah Anda. Dan tidak sekedar makan ya, Anda pastinya juga pilih-pilih untuk makan ya. Dan untuk mendapatkan makanan ya, juga Anda juga perlu adanya ikhtiar lainnya, ikhtiar untuk mewujudkan makanan itu sendiri. Misalnya ya, Anda harus kerja untuk mendapatkan uang, dan uang pun untuk Anda gunakan membeli nasi atau lauk seperti itu. Nah, begitu pula dengan kesembuhan spiritual ya, selain berdoa ya, Anda bisa menggunakan cara-cara spiritual lainnya untuk menyembuhkan sihir ya, menghilangkan sihir. Misalnya Anda bisa memilih ruqyah secara Islami ya, ruwatan mungkin secara kejawen, terapi cakra ya, bancaan sedulur papat ya, ada banyak cara ya. Ada pula yang menggunakan sarana alamiah ya. Misal saja untuk memperbaiki cakra, yaitu bisa dengan menyerap energi alamiah penyembuhan dari alam ya, yang mana energi ini bisa jadi tersedia di mustika atau air putih dari gunung tertentu ya. Oh ya, bacaan doa juga memiliki energi yang bisa dialirkan ke sebuah sarana ya. Ini sehingga sarana ini menjadi sarana bertuah ya. Kemudian bisa ya menghadirkan energi penyembuhan secara spiritual. Selain itu ya, selain penyembuhan di dunia nyata ya, dan di dunia spiritual itu juga hampir sama bentuknya maksud saya ya. Misalnya ya, ada yang menggunakan lebah ya untuk penyembuhan ya, anjing juga ini untuk keperluan penjagaan semacam itu. Nah, di dunia metafisika ya, kita juga bisa menggunakan makhluk-makhluk gaib itu ya. Kita bisa menggunakan kodam pendamping yang memiliki energi untuk penyembuhan, misal untuk kerezekian hingga penjagaan. Nah, kodam-kodam ini ya bisa Anda gunakan untuk memperbaiki cakra-cakra Anda ya, menjaga dan mendampingi sedulur papat Anda ya, dan sebagainya. Kodam ini ya akan berfungsi mengimbangkan cakra-cakra atau meningkatkan unsur elemen spiritual Anda. Dan layaknya vaksin ya, dia akan hidup dan menyatu dalam diri Anda ya. Dia akan membersihkan, menghilangkan dan mencegah kembali ya datangnya virus, itu yang dilakukan vaksin. Begitu pula kodam ya, dia akan berfungsi juga untuk membersihkan ya, menghilangkan, memagari gaib diri Anda agar sihir itu tidak kembali lagi kepada Anda. Lantas bagaimana dengan hasilnya, Kang? Apakah benar-benar bisa menghilangkan sihir? Ya gini ya, yang namanya ikhtiar ya, untuk hasilnya tetap kita pasrahkan kepada Gusti Allah ya. Tetapi ya kalau Anda mantap dan yakin ya, insya Allah ini Anda akan menjadi saksi bahwa Gusti Allah ya bisa memberikan Anda keajaiban yang membantu Anda untuk
menghilangkan sihir ya. Pokoknya ya kalau Anda mantep ya dan yakin ya, insya Allah Anda akan merasakan keajaiban kodam yang diciptakan atau dihadirkan oleh Gusti Allah untuk Anda. Pokoknya kalau mau berhasil menangkal sihir dengan istilahnya menggunakan kodam, kuncinya satu ya, kuatkan akal intuisi atau akal waskito Anda ya, dan jangan terlalu banyak menggunakan akal logis Anda ya. Ingat ya, semua keajaiban terjadi itu tanpa bisa dilogikakan sepenuhnya.